Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Sudah lumayan lama saya disibukkan dengan berbagai kegiatan sehingga tidak sempat membuat video-video baru di kanal yang luar biasa ini. Selamat tahun baru 2021 dan selamat tinggal tahun 2020 yang barangkali banyak kenangan, suka duka luka begitu mungkin ya. Dan di tahun 2001 ini mudah-mudahan banyak juga harapan yang bisa kita dapatkan untuk membangun cita-cita terutama dalam hal proses penulisan kreatif, dan hal ini saya garis bawahi khusus di kelas menulis daring binaan saya atau yang akrab di sapa peserta KMD. Nah, peserta KMD, peserta kelas menulis daring. Di kelas ini lebih kurang ada sekitar 255 peserta yang tersebar di berbagai kota, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada juga dari Malaysia dan Jerman yang di tahun baru 2021 ini mereka masih bertahan untuk belajar bersama. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih. Mudah-mudahan Anda kelak menjadi penulis-penulis Indonesia yang andal dengan karya-karya yang luar biasa. Di tahun baru 2021 ini, pada bulan Januari, kita coba membuat program baru, ya. Nama programnya, ya, Anda bertanya, saya menjawab. Nah, kira-kira begitulah, ya. Anda bertanya apa saja seputar tulis, menulis, mungkin barangkali unek-unek, hal-hal yang menghambat proses menulis kreatifnya, atau ada hal lain yang ingin didiskusikan dan kita coba membahasnya satu persatu. Tadi malam banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta di kelas menulis daring ini dan saya coba untuk menghimpunnya, dan pada siang hari ini kita akan menjawabnya dengan ya, saya coba dengan bahasa sederhana dan mudah-mudahan peserta kelas menulis daring dapat memahaminya dan tentu juga untuk bisa mempraktikkan apa yang sudah didapatkan itu. Baik, untuk pertanyaan pertama saya coba menyapa peserta dari Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, Pesisir Selatan ini salah satu kabupaten di Sumatera Barat, di tepi pantai, ya, di pinggiran pantai yang alamnya sangat indah. Saya sapa Kak Nengsi. Assalamualaikum, apa kabar Kak Nengsi? Mudah-mudahan sehat, baik, dan tetap semangat berkarya, ya. Pertanyaan Kak Nengsi, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri menulis, terutama terhadap karya yang kita buat dan sering ditolak oleh media? Nah, karyanya sering ditolak media. Memang, ya, penyakit dalam tanda petik dialami banyak penulis-penulis pemula, ketidakpercayaan diri. Nah, kurang pede, kurang semangat, kurang, ya, segala macam hal-hal yang kurang-kurang lah, sehingga menjadi hambatan bagi si penulis untuk merampungkan tulisannya, untuk mengirim karyanya ke media, bahkan untuk tampil di panggung-panggung lainnya. Nah, kiatnya saya kira agar rasa percaya diri kita tumbuh, ya, pertama kali agar Anda percaya diri adalah sesering mungkin menampilkan karya Anda di publik. Tak salah juga memanfaatkan media sosial, blog, ya, membagikan kembali karya itu, atau juga mengikuti kelas-kelas seperti yang sudah Kak Nengsi ikuti di kelas menulis daring. Dan jangan sungkan untuk memperlihatkan karya itu kepada teman-teman, sahabat, guru, orang tua, bahkan kakak, adik. Ini saya punya karya, tolong dong dikoreksi, tolong diberikan masukan apakah karya ini sudah cukup baik atau belum. Nah, ya pede saja. Contohnya begini, seandainya kita punya satu buku dan buku itu berada di tangan orang lain, bagaimana orang lain akan percaya bahwa buku yang ada di tangannya itu adalah buku bagus, sementara si penulisnya tidak yakin kalau dia bisa menulis buku yang bagus. Nah, jadi pede lah, percaya dirilah
agar Anda bisa mampu menampilkan karya Anda itu ke muka umum, dan mudah-mudahan karya itu adalah karya yang terbaik, ya. Nah, sering ditolak di media. Kalau seandainya sudah kirim tulisan ke media lalu ditolak, bahkan tidak mendapatkan balasan sama sekali, apa yang harus kita lakukan? Nah, bercermin dari penulis-penulis lain, atau juga saya pernah mempraktikkannya, ya sering juga ya, ketika satu karya ditolak, satu naskah ditolak, maka yang akan saya lakukan adalah introspeksi diri dulu. Nah, saya introspeksi diri dulu, apakah karya ini betul-betul sudah bagus? Kenapa sampai ditolak? Saya harus mencari dulu sebab musababnya. Oh, ternyata judulnya kurang menarik. Ternyata naskahnya terlalu panjang, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh media, atau editingnya kurang, atau bahasanya belepotan dan lain sebagainya. Nah, pertama introspeksi lah, ya, baca ulang, lalu lakukan suasunting, baca lagi, edit lagi, baca lagi, dan tentu nanti setelah rapi, setelah bagus, karya itu tidak dikirim ke media yang sudah menolak tadi. Barangkali jodohnya tidak di situ, barangkali nasibnya tidak di situ, tapi di media lainnya. Saya sering sekali ditolak oleh media-media lokal, nasional, ya, dan saya tidak kecewa, malah senang kalau seandainya ada pemberitahuan karya saya ditolak, lalu karya itu saya kirim kembali ke koran-koran lainnya. Ternyata ketika setelah melakukan proses editing, suasunting, saya kirim kembali ke media-media lain, media-media itu malah menerbitkan karya itu. Jadi jangan sedih kalau ditolak oleh satu media. Yakinlah kalau satu media ini adalah batu loncatan bagi kita untuk bisa menerbitkan karya di media-media lain. Nah, itu tipsnya, ya. Edit lagi, baca lagi, ya, jangan dibuang. Kalau dibuang, ya malah ya kasihan, saya kira, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita memahami karya kita memiliki perubahan, punya kualitas, ya? Ya tentu saja dari proses kreatif tadi. Nah, ketika satu karya diterbitkan di media, kita harus mampu membaca ulang. Ya, tidak sekedar puas melihat karya itu terbit, kemudian perhatikan apakah karya ini mendapat sentuhan dari tangan redaktur, tangan editornya. Nah, ternyata ketika kita baca naskah itu, ini beberapa kata sudah mendapat sentuhan editor. Nah, dibandingkan dengan naskah sebelumnya, wah benar, yang saya buat itu begini. Ternyata setelah terbit, ya ada sedikit perubahan-perubahan, ya penyuntingan dari editor. Walaupun sebenarnya para redaktur di media massa, mereka tidak mau repot dengan naskah yang belum jadi artinya kalau masih ada ditemukan kesalahan ketik, atau naskah itu ya kalimatnya berantakan, ya, dan lain sebagainya, mereka tidak mau pusing dengan itu. Maka kalau seandainya karya itu ya bersih dari kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan tadi, ya mereka akan senang langsung menerbitkan, biasanya begitu. Nah, tapi untuk proses pembelajaran, ya, ketika karya kita punya perubahan, ya, terjadi peningkatan kualitas, tentu nanti bisa diamati dari perubahan-perubahan yang sudah terbit di media tadi itu. Nah, terakhir dari Kak Nengsi, saran buku yang bisa dijadikan pedoman untuk menulis puisi. Nah, kalau untuk menulis puisi, ya saya kira untuk semua karya tulis, mau cerpen, novel, untuk saran yang paling mudah adalah kawan-kawan, ya, Kak Nengsi harus banyak membaca puisi-puisi yang sudah terbit di media-media massa, terutama media-media nasional seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Baca puisi-puisi itu. Hari ini era teknologi, kita dimudahkan dengan ya media sosial, kemudian ada blog-blog, ya, dan lain sebagainya. Tinggal ketik saja di Google misalnya puisi-puisi Kompas. Nah, itu nanti akan keluarlah blog-blog yang menerbitkan puisi-puisi Kompas.
puisi-puisi koran Tempo, maka keluarlah puisi-puisi yang menerbitkan puisi-puisi yang telah dipublikasikan di koran Tempo. Bahkan ketik nama saja juga bisa, misalnya puisi-puisi karya Joko Pinurbo, ketik di Google, lalu nanti akan keluar puisi-puisi karya Jokpin tadi itu. Baca berulang kali kalau perlu, ya sedikit perjuangan, print naskah itu, lalu jadikan dokumen, baca berulang kali, terus begitu. Nah, pun buku-buku bisa kawan-kawan dapatkan melalui toko-toko online, atau sekali-sekali juga tak masalah, kunjungi saja toko-toko buku yang hari ini masih ada walaupun didera efek pandemi, ya. Itu Kak Nengsi dari Kabupaten Pesisir Selatan, ya, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan kedua, ya. Saya bacakan pertanyaan dari Kota Bukit Tinggi, dari Kak Alia Ernita, ya. Kak Alia Ernita, kalau tidak salah beliau masih seorang pelajar SMA di SMA Negeri 1 Banu Hampu, Kabupaten Agam, tapi berdomisili di Kota Bukit Tinggi. Pertanyaan beliau begini, kadang saat ingin menulis, selain puisi, saya merasa sedikit ragu tentang tata bahasa yang akan digunakan. Kadang juga sudah membaca referensi, tetap saja kalut dan tidak mengalir idenya. Lalu apa langkah yang harus dilakukan agar lebih rileks dalam menuangkan ide-ide untuk penulisan karya tersebut? Ya, ini pertanyaan menarik, Kak Alia. Apa yang Kak Alia alami, itulah yang saya alami lebih dari 20 tahun lalu ketika usia saya masih seusia Kak Alia Ernita, ya. Ketika itu saya juga masih pelajar SMA. Saya membaca karya-karya penulis lain yang terbit di koran-koran, dan saya berpikir bagaimana saya bisa menulis seperti itu, kok susah sekali, ya. Ternyata setelah tahun berganti dan belajarnya terus, ya, satu poin yang saya tangkap bahwa ini hanya persoalan waktu saja. Nanti pada titik tertentu kita akan bisa mengikuti apa yang sudah dicapai oleh penulis-penulis lain. Nah, tapi secara umum saya ingin menjawab begini. Nah, kalau terkait dengan tata bahasa, ya tentu poinnya adalah Kak Alia harus banyak-banyak membaca. Baca apa saja? Baca buku, baca media, ya, koran, jurnal, berita-berita di portal-portal online, ya. Kalau perlu membaca apa yang tersirat di alam yang luas ini, maka di Minangkabau ada falsafah adat, falsafah alam takambang jadi guru. Jadi alam ini adalah guru. Alam ini adalah sumber bacaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi banyak membaca agar memiliki diksi yang kuat, tata bahasa yang bagus, ya, hal-hal lain terkait kepenulisan, maka tidak untuk tidak membaca. Membaca. Nah, di rumahnya harus banyak buku apa saja, ya, seperti saya di belakang ini nih, perpustakaan pribadi saya. Jadi setiap saat selalu membaca. Membacalah, ya, untuk menguatkan nutrisi tulisan-tulisan kita. Nah, Kak Alia katanya sudah membaca nih referensi, tetapi tetap saja kalut dan tidak mengalir idenya. Nah, kalau seandainya terjadi stagnan atau mandek, tidak mengalir idenya, barangkali pikiran kita sedang lelah. Jadi rehat saja, bawa rehat, ya, tapi tekadkan pada hati kita, pada diri kita, nanti kalau sudah fresh, sudah segar lagi, saya akan lanjutkan tulisan itu. Baca lagi, tulis lagi, baca lagi, tulis lagi. Yang penting istiqomah, ya, agar ya endingnya agar kita bisa menuangkan ide-ide itu dengan rileks. Nah, jadi jalani saja dengan rileks, ya, dengan santai. Kalau memang ngantuk, tidurlah. Kalau capek, ya, lelah, rehatlah, ya, istirahatlah. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Menulis pun begitu. Nah, jadi membaca banyak-banyak, menulis banyak-banyak, terus saja. Nanti pada masanya, ya, Kak Alia akan menemukan keasikan sendiri di ranah kepenulisan itu, menemukan gaya kepenulisannya seperti apa, ya. Bahkan ya, bisa saja lebih dahsyat karya itu dari karya orang lain kalau seandainya
Kak Alia terus berjalan, terus saja berjalan. Seperti kita mengayuh sepeda, kalau terus dikayuh maka tidak akan terjatuh. Tapi kalau sekali dikayuh berhenti, ya sudah, sepeda itu akan terjatuh. Ya, begitu. Kak Alia tetap semangat untuk terus berkarya. Selanjutnya kita masih berada di Kota Bukit Tinggi. Saya mau menyapa Teh Nun. Nah, ini Bu Guru ya, Teh Nun, Bu Nur Hayati, guru SMA, guru MAN 1 Bukit Tinggi, MAN model Bukit Tinggi. Saya beberapa kali ke sekolah itu, luar biasa sekolahnya. Banyak pelajar-pelajar berprestasi di sana. Pertanyaan Teh Nun singkat, bagaimana cara menjaga kekonsistenan dan semangat dalam menulis? Apakah perlu ikatan yang kuat seperti kuatnya ikatan cintaku padanya? Wah, gitu ya. Asik pertanyaannya. Agar konsisten ya dan semangat menulis, ya saya kira tidak ada jawaban lain selain kata istiqomah. Ya, istiqomah. Ya kalau sudah nulis ya nulis aja gitu. Jangan sudah nulis karena merasa tidak berbakat lalu cari hobi lain, ya saya kira kurang tepat juga. Kalau ingin sukses menulis, ya terus saja menulis ya. Setiap hari luangkan waktu 1-2 jam untuk membaca buku dan menulis, walaupun praktiknya Teh Nun adalah seorang guru. Saya percaya, saya yakin seorang guru itu sangat sibuk dengan tugas-tugasnya, tapi bukan berarti tidak ada waktu untuk membaca dan menulis. Maka kalau seorang guru dia menulis, karyanya ada, lalu terbaca oleh siswa-siswanya, maka guru itu akan menjadi guru panutan, guru teladan di sekolah, guru teladan di masyarakat, karena dia punya karya yang juga berbicara selain apa yang dia bicarakan di depan kelas. Nah, Teh Nun konsistenlah dengan karya itu, tetap menjaga semangatnya dengan satu kunci, istiqomah di jalur kepenulisan, ya. Baik, dari Kota Bukit Tinggi kita berjalan-jalan ke Kabupaten Pasaman. Nah, ini di Pasaman ada Kak Dona Susanti. Assalamualaikum Kak Dona Susanti, apa kabar? Pertanyaannya singkat saja, bagaimana cara mudah menyunting tulisan? Nah, ini penting saya kira ya. Saya punya artikel, kalau tidak salah judulnya adalah artikel bagaimana cara mudah menyunting tulisan. Nah, ini penting ya teman-teman. Editing itu penting. Nah, kira-kira begitu. Editing itu penting. Setelah dalam proses kreatif, setelah kita selesai menulis, maka belum titik pekerjaan kita di situ. Tapi langkah selanjutnya adalah masuk ke tahap penyuntingan. Nah, tahapannya begini. Pertama tulis, kedua disimpan, diendapkan, lalu nanti diambil kembali. Berapa lama proses penyimpanan? Ya mungkin 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kalau perlu. Lalu ambil kembali, lakukan proses pembacaan. Setelah itu editing. Nah, editing final ya, suasunting. Nah, bagaimana tekniknya? Kalau saya ada 2 cara. Pertama, naskah tadi itu saya cetak, saya print, lalu saya ambil pena merah. Naskah itu saya baca dari judul sampai titik paling akhir. Nanti saya lingkari mana kata-kata yang ditemukan salah, tidak tepat ya. Nah, setelah dilingkari, naskah itu tentu banyak coretan-coretan. Kemudian naskah itu saya cocokkan kembali di laptop, lalu saya perbaiki, kemudian saya cetak lagi, saya print lagi, saya ambil pena merah, lalu saya lingkari, terus begitu ya, sampai betul-betul tidak ditemukan lagi lingkaran-lingkaran merah dari proses perbaikan, cetak, terus menerus sampai pada titik tidak kita temukan lagi satu kata pun yang berlingkaran merah. Nah, kalau tidak lagi kita lingkari dengan tinta merah, ya saya kira naskah Kak Dona sudah bagus begitu. Oh, pertanyaannya Pak Subhan, Bang Subhan, saya tidak punya mesin cetak, saya tidak punya printer di rumah, barangkali begitu. Ada cara kedua.
Nah, cara kedua nanti format saja dari ketikan Microsoft Word ya, kita kan mengetik biasanya di Microsoft Word kan begitu. Ada yang program 2007, 2010, 2016 dan seterusnya. Alihkan dari Microsoft Word ke program PDF. Nah, ke program PDF ya. Bagaimana cara kerjanya? Proses swasembadanya di PDF. Baca PDF-nya pelan-pelan, lalu nanti ketika ditemukan kesalahan, lalu buka layar Microsoft Word-nya. Jadi layarnya buka dua, ya, buka dua. Naskah ketikan asli, kemudian naskah Microsoft Word. Naskah ketikan asli di Microsoft Word, kemudian naskah di PDF yang sudah dialihkan ke format PDF tadi. Nah, naskah di PDF tadi inilah yang kawan-kawan koreksi dari awal sampai akhir. Nanti ketika ditemui kesalahan-kesalahan ketik atau hal-hal lain yang perlu diperbaiki, ya tinggal dibuka saja dokumen Word-nya lalu diperbaiki terus begitu sampai tidak ditemukan kesalahan ketik lagi, ya. Nah, begitu Kak Dona, dua kiat yang bisa dipraktikkan. Pertama dengan mencetak di print, dan yang kedua dengan memanfaatkan program PDF. Silakan, mana yang mudah, begitu. Baik, dari Pasaman, Sumatera Barat, kita jalan-jalan ke Lombok. Nah, ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, kalau tidak salah ya. Saya pernah pada tahun 2015 ke Lombok. Nah, ini keren sekali. Di sana ada pantai Senggigi yang indah, pantai berpasir putih, dan alamnya luar biasa. Objek wisatanya indah. Nah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan pariwisata Indonesia termasuk Lombok bisa hidup kembali, ya, mudah-mudahan. Di Lombok ada Bang Darwan Kania. Nah, ada Bang Darwan Kania. Pertanyaannya, bagaimana trik agar puisi dimuat di koran nasional? Nah, bagaimana agar karya kita dimuat di koran nasional? Pertama sekali tentu saja karyanya itu sudah ada, ya. Nah, walaupun sudah ada, karya ini harus melalui proses penyuntingan yang ketat. Nah, karena koran-koran di nasional mereka tidak sembarangan menerima karya, ya. Kalau karyanya masih berantakan, ya jangan pernah berharap karya itu akan terbit mejeng di koran-koran nasional seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, dan lain sebagainya. Jangan pernah berharap. Nah, lakukan proses kreatif yang kuat ya untuk karya-karya itu, ya, mulai dari penulisannya, penyuntingannya, ya, ide-idenya yang tidak biasa, ya. Lakukanlah itu. Lalu tahap kedua adalah karya itu dikirim. Nah, cari alamat emailnya. Hari ini kita mengirim karya ke media-media, terutama media-media nasional, itu tidak perlu lagi mengirim via pos seperti era-era sebelum ada email, sebelum ada internet. Ya, sekarang cukup mencari alamat email redaksinya, lalu kirimlah ke sana. Ya, jangan lupa naskah itu dilampirkan di lampiran email, di tag files, ya, tag files. Nah, lampirkan di situ, lampirkan juga KTP, lampirkan juga NPWP bila perlu, biodata kita, dan ya untuk puisi saya kira antara 5 sampai 10 judul saja. 5 sampai 10 judul, dan kalau media-media nasional ada kiatnya ya kawan-kawan, kalau bisa puisi yang dikirimkan adalah puisi-puisi yang satu tema begitu. Satu tema, misalnya temanya tentang tahun baru, semuanya bercerita tentang tahun baru gitu. Atau tema tentang sebuah kampung yang dilanda tsunami. Nah, beberapa puisi tentang tsunami. Nah, jadi kesatuan tema itu biasanya menjadi daya tarik bagi redaktur untuk menerbitkan puisi kita di media-media yang mereka asuh begitu. Nah, kemudian tentu saja tidak cukup sekali kirim, baik media nasional maupun media-media lainnya. Bang Kania silahkan untuk secara sabar mengirim terus-menerus. Bagaimana kiat pengirimannya? Misalnya untuk media nasional ya saya kira minimal sebulan sekali saja. Ya, misalnya ke Kompas. Nah, setiap awal bulan kirim, lalu bulan depan kirim lagi, atau per 2 bulan kirim lagi. Nah,
Kalau seandainya ya khusus Kompas biasanya itu ada surat balasan via email kalau karya kita dimuat atau tidak. Nah, kalau seandainya tidak terbit ya Bang Darwan Kania bisa melakukan swashunting kembali lalu kirim ke media-media lain ya kalau sudah ada surat pemberitahuan tidak dimuat misalnya. Nah, agar tidak lama menunggu pemuatan di satu koran, saya anjurkan tulis puisi lainnya lalu kirim ke media-media lainnya, misalkan ya saja Republika atau Jawa Pos, ya koran Tempo dan lain sebagainya. Jadi yang tidak boleh mengirimkan puisi yang sama ke ke banyak media. Ya, misalnya sudah ngirim ke Kompas puisi 5 judul, lalu kita kirim lagi puisi yang sama ke koran Tempo, ke Jawa Pos dan beberapa koran lainnya. Ini tidak dibenarkan di ranah kepenulisan. Nanti kalau ditemui hal demikian bisa saja nama kita di blacklist dari penulis dari nama-nama penulis yang masuk ke redaksi media tersebut. Nah, saya yakin Bang Darwan Kania sudah berproses untuk karya-karyanya dan selamat menembus media-media massa itu. Ya, saya kira di sesi ini itu dulu jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Ini pertanyaannya masih banyak saya kira dan bertahap agar tayangan ini pun tidak membosankan. Ya, saya akan memenggal beberapa video untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi intinya ini perdana dan saya mengucapkan terima kasih pertama untuk Kak Ningsih di pesisir selatan, lalu ada Kak Alia Ernita di Bukit Tinggi, Teh Nun di Bukit Tinggi, Kak Dona Susanti di Pasaman, dan Bang Darwan Kania di Lombok. Secara umum pertanyaan-pertanyaan mereka mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya, walaupun secara teknis lain nanti akan saya berikan jawaban-jawaban berikutnya. Tetap semangat berkarya bersama kelas menulis daring. Terima kasih dan jangan lupa komen, like, share, dan tentu juga subscribe video ini. Dan mudah-mudahan kanal ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video berikutnya.